Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Bapak Nur Cahyo, Eskom selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Pemrograman 1 kelas Paralel C. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wigih Yuwanata dengan NPM akhir 106 dan rekan saya. Saya Ahmad Zaki Putra Sudirman dengan NPM Mahir 127. Dan saya Ahmad Reza Santo dengan NPM Mahir 111. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kode program yang kami buat. Sebelum masuk ke sisi teknis, kami ingin menyampaikan beberapa keunggulan yang ada dalam kode program. Pertama, penyimpanan data eksternal yang kami muat dalam import java.io dan juga beberapa nama file eksternalnya. Yang kedua adalah waktu transaksi secara real time menggunakan local datetime. Yang ketiga, laporan mingguan otomatis yang ada dalam fitur owner. Yang keempat adalah sistem keamanan yang dapat diganti-ganti melalui PIN di fitur admin. Seperti itu. Lalu, saya akan berfokus untuk menjelaskan manajemen admin. Pertama, kita menggunakan atau mengelola data kami menggunakan array list yang menampung array string. Dua di antaranya adalah sebagai berikut. Di sini kami juga menerapkan metode baca semua. Nah, di mana cara kerjanya, program akan menarik data dari file eksternal ke dalam memori aplikasi setiap kali dijalankan. Jika datanya belum ada, metode inisialisasi akan secara otomatis mengisi kekosongan tersebut. Ini. Lalu, kami akan lalu saya akan menjelaskan metode cek login yang kami pakai. Nah, ini. Cara kerjanya adalah program menentukan pin mana yang benar berdasarkan peran yang dipilih. Kami menggunakan perulangan for untuk membatasi percobaan. Jika input pin cocok, akses diberikan. Namun jika salah 3 kali, perintah sistem exit akan mematikan program demi keamanan data. Ini. Lalu, saya akan lanjut ke fitur utamanya, yakni memanajemen barang yang harus melalui pencarian, di mana admin dapat merubah, menghapus, ataupun menambah barang. Seperti itu. Nah, cara kerja dari metode ini di untuk memanajemen admin seperti menambah, menghapus, dan mengedit adalah pertama, program melakukan perulangan untuk menyisir seluruh indeks dalam stok barang. Kedua, program membandingkan ID yang diinput dengan ID yang ada di tiap indeks menggunakan equal ignores. Ini. Yang ketiga, jika ditemukan, indeksnya akan dikirim balik untuk diproses di fitur edit atau hapus. Selain itu, di metode tambah baru, kami membuat sistem auto ID. Auto ID. Nah, auto ID, di mana program akan mencari ID tertinggi yang sudah ada, lalu ditambah dengan satu, sehingga admin tidak perlu menginput ID manual dan tidak ada risiko ID ganda. Lalu saya akan mendemonstrasikannya penggunaannya secara langsung. Kita ambil skenario jika langsung benar saja. Nah, daftar barang sebelumnya ada 40 barang. Di sini saya akan mengambil skenario jika menambahkan saja. Hmm. Nah, di sini akan langsung tertambah dan secara otomatis menjadi nomor 40. 41, iya. 41. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Jaki Putra Sudirman. Saya Zaki di menu kasir ini tantangannya adalah menangani pembelian banyak barang dalam satu transaksi. Jadi kami menyelesaikannya dengan perulangan while di metode memulai transaksi. Jadi selama kasir masih menginput Y, maka barang akan terus masuk ke list keranjang sebagai kantong.
kantong belanja sementara. Jadi kami juga menambahkan fitur-fitur kategori agar kasir lebih mudah mencari barang. Bagian yang paling penting adalah validasi stok. Cara kerjanya yang pertama yaitu program mengambil jumlah stok asli di gudang. Yang kedua yaitu program menghitung jumlah barang yang sama yang sudah ada di keranjang belanja. Yang ketiga yaitu sisa stok dihitung dengan rumus stok asli dikurangi stok sementara. Ini. Jika pembeli memilih minta lebih dari sisa tersebut, maka program akan menolak. Ini menjaga agar stok gudang tidak pernah menjadi minus. Terus untuk terakhir yaitu sistem pembayaran dipastikan valid melalui eh, loop while bayar kurang dari total harga di mana nota belanja kemudian dicetak rapi menggunakan metode cetak nota. Ini saya akan tunjukkan outputnya. Ini juga terdapat implementasi dari loop while dan ini output dari notanya. Jadi kami menggunakan format printf supaya tampilan kolom nama, barang, jumlah, dan harga sejajar sehingga terlihat outputnya rapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Wildan, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fitur selanjutnya, yakni Hmm. untuk fitur owner. Nah, di sini untuk fitur owner ada beberapa menu. Seperti yang pertama itu adalah untuk penjualan, laporan penjualan, pendapatan total. Nah, di sini kami menginisiasi bahwa untuk menghitung pendapatan total ini adalah dengan total yang awal adalah 0, itu akan di looping for sebanyak lewat jual. Dan di sini kami akan mendapatkan total keseluruhan barang untuk seluruh riwayat transaksi sejak program pertama kali dijalankan. Kemudian yang kedua adalah menu laporan pekanan. Dan di sini cara kerjanya adalah yang pertama, program akan mengambil tanggal pada hari ini melalui lokal data hari ini dengan local date hari ini dengan local date adalah sekarang. Kemudian yang kedua, melalui perulangan sebanyak 7 kali, program akan mundur satu persatu tanggal ke belakang. Kemudian yang ketiga, setelah itu program akan mencari riwayat transaksi mana saja yang tanggal cocok, lalu menjumlahkan uangnya dan ini akan memberikan pendapatan harian yang akan disimpan di variable duit di sini dan akan ditampilkan em, pada sistem outprint. Kemudian yang ketiga adalah untuk metode data terlaris. Di sini kami menggunakan sesuai dengan poin 4D pada tugas, yakni kami membuat metode khusus untuk menurunkan data yang menerapkan selection sort untuk fitur produk terlaris. Cara kerjanya adalah yang pertama program akan menentukan posisi saat ini sebagai elemen terkecil atau indeks awal yang akan dibagikan. Kemudian melalui nested loop, maka program akan membandingkan nilai pada indeks tersebut dengan seluruh elemen lain di bawahnya dalam daftar. Nah, jika ditemukan nilai yang sesuai, maka dia akan disimpan ke variabel elemen terkecil dan akan ditampilkan pada sistem outprint. Kemudian yang terakhir adalah melakukan swapping. Nah, di swapping ini kami menggunakan pertukaran posisi data menggunakan variabel bantuan temp agar urutan data di dalam list berubah secara permanen. Untuk lebih jelasnya, Kak, saya akan langsung mendemonstrasikannya. Di sini saya akan langsung ke menu pertama untuk mendemonstrasikan em, Nah, yang pertama untuk mengecek total pendapatan. Nah, di sini ada total pendapatan sejak program pertama kali dijalankan. Kemudian menu yang kedua adalah rekapitulasi sejak program pertama kali dijalankan selama 7 hari saat saya mengakses fitur ini. Dan kemudian yang ketiga adalah top 5 produk terlaris. Yang ini adalah sebagai berikut. Dan untuk setiap program yang akan kembangkan ini sesuai dengan mata kuliah bahasa pemrograman 1
dan yang seperti array, kemudian variabel, looping, dan juga sorting, serta percabangan bersarang. Dan kami berharap program yang akan kembangkan dapat bermanfaat untuk membantu aktivitas para UMKM di Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.